menambah rombongan dari Kak Uji, rombongan dari Ibu atau Bapak Wendy, dan juga dari Kak Kirana. Nah, ini pertama di dalam museum boleh ambil foto atau video, karena nanti tidak bisa kembali lagi. Sistemnya one way atau satu arah. Jadi dibawa selama di dalam, karena ruangannya ini tetap menggunakan masker, tidak mengurungkannya. Ya, juga dibawa selama di dalam itu tidak menyentuh atau mengikuti artefak yang ada di dalam. Nah, kalau udah ini bisa kita masuk ke ruangan yang pertama di sini. Nah, kita memasuki ke ruangan yang pertama di ruangan kokedama. Jadi kokedama itu teknik penanaman dari Jepang. Koke itu artinya lumut dan dama artinya bulat. Jadi bisa diartikan itu adalah bulatan lumut atau bola lumut. Sebelah sini. Nah, kalau yang dari sabut kelapa bagian sebelah sini itu namanya kokodama. Ya, kokodama. Jadi koko itu artinya kelapa, dama artinya bulat. Nah, untuk dalamnya itu tetap ada tangannya, media tangan dicabut dengan pupuk, dibulatkan, dibaluti dengan kain kasa satu helai. Setelah itu nih ditaruh sabut kelapa atau yang dari lumut atau kokenya. Nanti yang terakhir itu ditali menggunakan tali pancing. Nah, itu yang kita display di sini itu tanaman atsiri. Sebelumnya Anda sudah tahu mungkin istilah atsiri itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu. Kita malah sudah menggunakan minyaknya mungkin? Belum. Oke, jadi atsiri itu berasal dari kata sifat yang artinya mudah menguap. Bisa diekstrak dari tanaman dan juga memiliki aroma yang khas. Misalkan nih bagian sebelah sini itu ada kemuning, ada pandan wangi, ada rosemary dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk jenis tanaman atsiri. Termasuk kayu putih yang sering digunakan di rumah, kayu oil, itu juga minyak atsiri. Dalam artian itu minyak terbang, mudah menguap dari beberapa tanaman dan juga aromanya itu khas dari aroma tanamannya masing-masing. Termasuk pinus di depan itu juga tanaman atsiri. Itu biasa yang digunakan bagian getahnya. Nah, untuk cara perawatan nih, teknik penanaman ini itu tidak dengan cara disiram atau disemprot, melainkan diambil nanti dicelup di bak air dengan durasi 5-10 menitan. Jadi sampai ke gelombang udaranya itu tidak ada, benar-benar meresap ke dalam. Nah, kalau untuk kelemahan teknik penanaman kokedama atau kokodama itu tanaman tidak bisa besar pada umumnya, karena memang nutrisi yang diambil dari tanamannya itu terbatas. Juga tidak bisa untuk selamanya, dalam artian suatu saat nanti akan berpindah ke media yang lebih besar. Nah, sebelum kita lanjut nih ke ruangan yang kedua, kalau mau ambil foto atau video boleh silakan. Boleh bisa ambil foto atau video di sebelah sini. Boleh, namun agak hati-hati. Satu, dua, tiga. Lagi ya, bebas. 1, 2, 3. Boleh dicek terlebih dahulu, silakan. Kalau kurang berikan nanti bisa lagi. Ruangan besar, mana bisa belajar aroma dengan menunjuk aroma dari masing-masing bulan tersebut. Nah, itu yang di dalam bulatan-bulatan kecil itu watergel atau hidrogel yang biasa untuk mainan anak-anak, juga bisa untuk main di tanam. Nah, itu sifatnya bisa menahan dari penguapan minyak atsiri. Setiap pagi kita semprotkan minyak atsirinya. Nah, ada aroma favoritnya mungkin. Kurang suka. Peppermint.
Peppermint. Tapi kandungannya sangat Peppermint ini enak. karena itu kami cuma menjadikan sebagai potongan atau berhias. Kalau biasanya kita gunakan juga fitorin atau pemindah warna secara alami. Kan biasa bunganya itu berwarna alami. Kalau warna kita manfaatkan fitorin atau pemindah warna alami. Nanti yang bagian belakang nih yang bolong-bolong, roster itu dulu didatangkan langsung dari Bulgaria. Rosternya, karena dulu memang tempat ini digunakan untuk tempat penguapan air. Jadi di roster itu sirkulasi udara. Karena memang dulu rumah asli merupakan sebuah pabrik serai atau citronella atas kerjasama Indonesia dan juga Bulgaria. Nah, untuk mengetahui nih penelitian lebih banyak lagi mengenai bangunan rumah asli, kita bisa lanjut ke area yang di sini. Kita ruangan selanjutnya. Orang gue. Nah, kita berhenti dulu baru sini sambil menggunakan yang lain. Nah, kalau bagian sebelah sini dulunya digunakan untuk tempat penguapan air atau boiler. Jadi terdapat dua ketel, satu di atas bagian sebelah sini dan satunya itu di bawah bagian sebelah sini. Nah, untuk pemanasnya itu berada di tengah bagian sebelah sini. Jadi sekali pemanasan langsung dua ketel. Nah, untuk bahan bakarnya itu ditaruh di bagian sebelah sini dan juga sebelah sana. Bukan solar maupun bensin, tetapi IDO atau industrial diesel oil. Nah, dulu kan digunakan untuk penguapan air nih, jadi diuapkan menuju ke gedung A yang sekarang jadi market shop dan juga lobby. Itu dulunya tuh dandang bahan bakunya. Jadi dandang air di sini, dandang bahan bakunya di gedung A. Menggunakan teknik uap karena skalanya besar. Kan dulu untuk penyulingan nih atau untuk penguapan air dari suhunya panas. Dipilihlah dua jenis bahan baku bangunan. Satu batu-batuan lokal yang berwarna agak oranye kecoklatan, yang satu batu-batuan vulkanik yang ditaruh di beberapa titik yang bisa dilihat di dalam. Itu tujuannya untuk menetralisir suhu panas, termasuk roster itu untuk sirkulasi udara dan juga untuk menurunkan suhu panasnya juga. Nah, dalam 1 jam ini dulunya bisa menguapkan kurang lebih 1 ton air dalam 1 jam. Nah, bisa nih lanjut lagi ke arah sebelah sini. Nah, di bagian sebelah sini ada bagian pohon atau rang pohon yang menjelaskan bahwa minyak asli bisa diolah atau diambil dari beberapa bagian tanaman, mulai dari akar, batang, daun maupun ranting, dari bunga maupun dari buah. Nah, kalau yang dari akar itu biasanya dari akar wangi, nama minyaknya vetiver oil. Kalau yang dari batang atau kulit kayu itu biasa dari kayu manis, nama minyaknya cinnamon oil. Kalau yang dari daun maupun cacing itu salah satunya dari kayu putih. Ada yang tahu nama minyak kayu putih? Eukaliptus. Nah, untuk nama minyak kayu putih itu cajuput oil, bukan eukaliptus. Nah, kenapa banyak yang salah mengartikan? Karena untuk kandungan, aroma dan juga manfaatnya itu sama. Nah, untuk cara membedakan itu kalau untuk kayu putih itu tanaman asli dari Indonesia. Apabila disentuh di bagian batangnya pun seperti spor. Kalau untuk yang eukaliptus itu lebih tinggi tanamannya dan juga itu asalnya dari Australia. Gitu. Kalau untuk yang dari bunga nih itu biasa dari lavender, tapi bukan dari bunga yang ungu di depan yang banyak. Yaitu lavender yang KW atau yang palsu. Nah, kenapa KW atau palsu? Karena itu tidak memiliki kandungan minyak asli di dalamnya. Juga tidak bisa untuk menghalau nyamuk, malah akan mendatangkan nyamuk. Ya, yang banyak di depan. Nah, itu karena termasuk dalam jenis tanaman semak. Nah, itu yang lavender asli kita taruhnya di area greenhouse, di area aromatic garden. Nanti yang terakhir ini itu dari buah, biasanya dari buah citrus, salah satunya dari lemon. Bukan dari daging buahnya, tetapi dari kulit buahnya. Nah, bisa lanjut lagi nih ke arah sebelah sini. Kita main ke belakang tanpa menarik kita minyak asli atau tanaman asli.
Nah di sebelah sini menarik untuk minyak acili termahal itu dihasilkan dari tanaman apa atau pohon apa, ada yang tahu mungkin? Minyak acili termahal. Banyak konsumennya dari Timur Tengah. Agarwood oil atau garu. Garu itu nama getahnya. Nama minyaknya agarwood oil. Kalau nama tanamannya itu Aquilaria malacensis. Kita juga punya di area aromatic garden kita menanamnya. Kurang lebih ada 3 pohon. Nah, kenapa mahal? Karena untuk proses dan juga waktunya itu sangat lama dan juga rumit, sulit. Sebelum mengeluarkan garu atau getahnya atau gubarnya itu harus disakiti terlebih dahulu. Ada yang sering disakiti mungkin? Nah, itu dengan cara nih dibor bagian sebelah sini, dilubangi, baru disuntikanlah jamur fusarium sp untuk menyakiti pohon tersebut. Nanti dia tersakiti, otomatis dia akan mengeluarkan antibodi atau imunitas tubuhnya. Itu yang bernama garu atau gubarnya. Nanti tersimpan di dalam batang, dipanen rentang usia itu 15 sampai 25 tahunan. Setiap 5 tahun sekali disakiti biasanya. Kalau dikira udah agak sehat atau subur, nanti disakiti lagi untuk mendongkrak atau memperbanyak untuk garu atau minyaknya atau getahnya. Pernah dihargai 1 kilo minyak garu dihargai dengan 1,3 miliar. Wangi itu ya. Wow. Nah, untuk aromanya itu bisa meningkat aroma. Misalkan nih agarwood dicampur dengan minyak yang lain, nanti aromanya bisa lebih tahan lama. Ciri khasnya juga kayu. Nah, kenapa mahal? Karena untuk prosesnya dan juga waktunya pun juga lebih. Banyak kalau di Indonesia itu ditanam di Papua dan juga Kalimantan itu banyak. Kemudian nih bagian sebelah sini menarik juga minyak acili atau tanaman acili yang bisa menambah fungsi otak. Biasa untuk campuran sindari, ada yang tahu mungkin? Minyak acili atau tanaman acili yang bisa menambah fungsi otak, tadi apa kakaknya? Serai? Ada pendapat lain lagi? Mungkin kita tampung dulu. Nah, untuk minyak acili atau tanaman acili yang bisa menambah fungsi otak itu dari tanaman rosemary. Nah, kenapa rosemary? Karena rosemary itu kandungannya antioksidan atau melancarkan darah kita, fokus dan juga daya ingat, bisa menambah fungsi otak. Gitu. Nanti bila daunnya nih diusap atau kita sentuh, nanti aromanya berbeda ke tangan kita. Nanti bisa dicoba di area timur restonya nanti ada. Kemudian nih bagian sebelah sini juga menarik. Parfum favorit dari Cleopatra itu dihasilkan dari tanaman apa atau bunga apa? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Nah, untuk parfum favorit Cleopatra itu dihasilkan dari tanaman atau bunga yang bernama blue lotus. Di sini. Kenapa blue lotus? Karena blue lotus itu aromanya bisa menambah kewibawaan. Blue lotus juga termasuk dalam jenis tanaman acili terlangka di dunia. Bagian sebelah sini. Kenapa terlangka? Karena hidupnya cuma di sungai Nil. Gitu. Kemudian nih sebelah sini juga menarik. Untuk menghasilkan 1 kilo minyak mawar membutuhkan bahan baku berapa banyak? Untuk menghasilkan 1 kilo atau 1 liter itu membutuhkan bahan baku berapa banyak? Ada yang tahu? 10.000. Nah, untuk menghasilkan 1 kilo minyak mawar itu membutuhkan bahan baku kelopak mawar kurang lebih 4.000 kilo atau 4 ton. Itu menjadi alasan kenapa minyak mawar juga salah satu yang termahal juga. Oleh karena itu ada sintetisnya dari palmarosa. Itu kandungan minyaknya lebih banyak, manfaatnya sama, kandungannya sama bilangnya. Kita juga menjualnya per 5 mili minyak mawar di aromatic shop itu dengan 1,3 juta per 5 mili. 1,3 juta 5 milinya. Kemudian nih bagian sebelah sini negara produsen minyak mawar terbesar di dunia dihasilkan dari negara. Dulu nih perusahaan pabrik Srewangi di atas kerjasama Indonesia dan juga Itu loh, bukan. Apa sih tadi itu? Bulgaria. gimana? Bulgaria perusahaan. Kita juga punya mawar Bulgaria di area aromatic garden, kita juga menanamnya. Nah, satu ini bisa dibuka sendiri, silakan. Buka, atau kita lanjut ke area sebelah sini. Itu 2 sampai 15 tahun, tergantung cara menyimpannya.
Kalau lebih tertutup dan dijauhkan dari suhu panas dan juga cahaya nanti bisa lebih lama-lama. Kemudian nih kalau bagian sebelah sini itu ada beberapa. Sini. Nah sekarang kita masuk ke peradaban yang pertama di peradaban Mesopotamia atau yang sering kita sebut dengan negara Irak. Nah dulu di negara Irak atau di peradaban Mesopotamia minyak acuri atau tanaman acuri digunakan sebagai sabun cuci luka bagian sebelah sini. Nah setelah disabun dibaluti dengan kain linen atau kain kasar. Nah segala tersebut kita ambil dari cuneiform atau tulisan paku bagian sebelah sini. Ini replikanya atau reliefnya. Juga nih alat penyulingan dulu menggunakan terakota bagian sebelah sini. Alat penyulingan zaman dulu. Misalkan tanah liat yang dibakar. Beda lagi nih kalau di peradaban Mesir bagian sebelah sini. Peradaban Mesir minyak acri digunakan sebagai paku padat atau solid paku. Ada yang mau menghidupnya mungkin? Hidup aja. Boleh silakan. Parfum padat atau solid parfum namanya Susinum. Ada yang belum mungkin? Ada yang tahu dari apa ini? Familiar mungkin dengan aromanya? Nah ini dari kayu manis, bunga lili dan juga mur. Digunakan dengan cara bagian sebelah sini nih ada corong di atas dahi. Nah di corong tersebut ditaruh parfum padatnya tersebut. Karena di Mesir kan suhunya panas nih, jadi digunakan aktivitas sehari-hari akan meleleh, mencair, nanti menetes, tinggal dibaluti ke seluruh tubuh. Juga nih di sini itu terkenal dengan istilah yang bernama mumifikasi. Pernah mendengar mungkin? Mengawetkan jenazah yang dimasukkan ke dalam peti. Nah itu sebelum dimasukkan ke peti dikeluarkan seluruh organ dalamnya, hati, usus, otak semuanya kecuali jantung. Karena mereka percaya dengan misalkan jantung mereka bisa bereinkarnasi kembali atau hidup setelah kematian. Nah sebelum dimasukkan ke peti nanti dibalsam menggunakan minyak acuri untuk pengawetnya. Nanti baru dimasukkan ke dalam peti yang bernama kayu pijak. Nah itu akan ada nih wajah itu dewa yang mereka yakini. Beda lagi nih kalau di peradaban Cina bagian sebelah sini. Nah di peradaban Cina itu terkenal dengan istilah yang bernama TCM atau tradisional Chinese medicine. Dengan cara mengeringkan tanaman acuri digunakan sebagai herba. Total di dunia itu ada kurang lebih 2000 jenis tanaman acuri yang digunakan di herba. Namanya Sensei atau Sindusia. Nanti digunakan dengan cara diseduh air hangat ataupun air panas. Nah mereka percaya di dalam tubuh manusia itu terdapat beberapa elemen bagian sebelah sini. Ya seseorang tersebut sakit maka dari salah satunya elemen tersebut kurang dalam artian tidak seimbang. Nah untuk mencukupinya itu dengan mengonsumsi herbal bagian sebelah sini. Untuk diseduh air hangat atau air panas itu mencukupi elemen tersebut. Nah beda lagi nih kalau di peradaban India dengan konsep yang bernama Ayurveda atau keselarasan jiwa holistik meditasi. Nah digunakan dengan cara bagian sini ada cara. Cara tersebut ditaruh arang di atas arang dimasukkan di nasi. Nanti arangnya kan keluar nih. Nanti kembali ke seluruh arang yang membuat senang dalam melakukan Ayurveda atau meditasi. Tidak lagi kalau di peradaban Nah, di peradaban ini terkenal dengan tokoh yang bernama Descartes. Dia menyarankan agar masyarakat itu berbeda dan mengulanginya setiap hari. Salah satunya yang digunakan itu dari bagian sebelah. Ada yang menggunakannya mungkin, tapi orangnya sangat ingat sekali. Boleh silakan. Nah, ini familiar dengan aromanya mungkin. Udah ya.
Nah ini dari Betapinus, nama minyaknya terpenoid, biasa dicampur cat atau peanut. Nah kalau atasnya itu biasa disebut dengan gondodukum. Biasa dicampur dari jati atau pembungkus nabur. Nah dulu nih minyak tersebut digunakan mandi pijat dan juga berendam. Tidak terbayang nih aromanya seperti apa. Mas coba juga mungkin. Nanti yang terakhir itu di peradaban Arab bagian ini itu terkenal dengan 4 tokoh. Ada Jabir bin Hayyan, itu tokoh yang pertama kali menemukan alkohol dari fermentasi gula. Juga ada Al-Kindi, dia yang menuliskan buku tentang kimia dan juga parfum. Kemudian Al-Razi, dia yang memisahkan alkohol menjadi senyawa yang gerak menggunakan alat ini. Nanti yang terakhir, ini produknya masih kita gunakan sampai sekarang. Tapi dalam waktu kita juga menggunakan. Dia menemukan minyak mawar pertama kali yang dicampur dengan alkohol. Itu yang produknya sering disebut dengan labu. Itu pertama kali yang menemukan nah kalau dari kita bisa lanjut karya sebelah sini siapa? Sambil masuk nanti bisa menghirup aroma yang dalam bagi sebelah sini. Bisa dihirup aromanya di ruangan ini sambil bergeser sambil menghirup aroma yang dalam. Gimana ada aroma mungkin di ruangan ini? Juga lebih dingin mungkin. Iya. Nah untuk aroma di ruangan ini itu dihasilkan dari alat separator bagian sebelah sini. Terakhir digunakan nyuling kayu masal pada tahun 2004 dan aromanya masih ada sampai sekarang. Karena di dalamnya itu masih ada kerak-keraknya. Karena pada tahun 2004 era SBY itu dilarang eksploitasi hutan Papua. Nah kayu masal itu asalnya dari Papua. Nah kemudian nih untuk di ruangan ini kan lebih dingin karena sekarang kita berada di bawah tanah. Nah kalau untuk pengambilan minyak atsiri itu ada beberapa macam bagian sebelah sini. Ada ekstraksi, kompres, distilasi, eksplorasi dan juga ada infusi. Nah untuk ekstraksi itu suhu yang range-nya rendah seperti bunga mawar dengan cara dilakukan ke kimia yang bernama hiksa untuk menarik minyak atsirinya. Kemudian ada kompres itu khusus untuk buah, biasanya dari buah citrus. Bukan dari buahnya yang dipres, tetapi dari kulit buahnya. Kemudian nih ada distilasi atau penyulingan. Itu ada 3 macam juga, ada uap, kukus, dan juga rebus. Kalau untuk skalanya besar itu biasa menggunakan teknik uap seperti pabrik ini dulu. Kalau untuk yang produksi sekarang kita juga masih produksi, tetapi skalanya lebih kecil. Nah itu kita gunakan dengan teknik kukus. Kemudian nih bagian sebelah sini itu khusus untuk bunga. Itu namanya eksplorasi, pengambilan minyak atsiri menggunakan bantuan lemak. Nah ini setiap 2 hari sekali diganti dengan bunga yang baru. Kurang lebih prosesnya 2-3 minggu. Nanti lemak tersebut jenuh, berwarna agak kecoklatan dan juga agak lembek. Itu menandakan bahwa minyak atsiri nanti sudah tertampung di dalamnya. Nanti nih dipanen dan dilarutkan ke alkohol 96%. Hasil akhirnya itu namanya absolut. Jadi kalau ada komposisi minyak ini bedanya absolut atau absolut, berarti dari proses yang seperti ini. Kemudian yang terakhir ada infusi. Teknik pengendalian tanaman atsiri menggunakan minyak pelarut atau orang Jawa sering menyebutnya dengan cengkeman. Nanti 7-8 hari bisa digunakan untuk minyak urut ataupun aromaterapi juga bisa. Nah bisa lanjut lagi nih karya sebelah sini silakan. Nah aku bikin herbarium mungkin maksa SD atau SMP. Tujuannya untuk mengetahui struktur morfologi dari tanaman. Juga ada nih bagian sebelah sini osibana atau teknik merangkai tanaman kering dari pipa jadi seni pipa. Sudah pernah bikin adiknya? Nah kalau untuk semuanya osibana ini dibuat tim kreatif asli kurang lebih selama 6 bulan. Kemudian yang sebenarnya adalah kalau tadi kita sudah lihat ada proses yang namanya distilasi. Distilasi ini biasanya menggunakan proses untuk tanaman juga ada minyaknya sebagai buah. Kalau proses
Hati-hati di bawah ada pembatas. Bisa ambil foto atau video di dalam. Nah udah berganti tema nih. Betul. Kurang dulu. Lah mungkin foto-fotonya. Karena di belakang ada ruangan yang lain. Kan kamera ada. Sebelah sini silakan. Kita berhenti dulu di bagian sebelah sini sambil menunjukkan yang lainnya. Pernah kerja di Borobudur mungkin? Pernah melihat begini ya? Yang pertama dari Karma Wibawa tadi Borobudur. Nah, ini menandakan bahwa minyak asili yang digunakan di Nusantara pada saat itu atau tanaman asili. Bisa dilihat bagian sebelah sini itu ada tokoh yang dinamakan Tombo. Tombo itu dalam bahasa Jawa artinya obat, jadi sebutan obat-obat pada saat itu dengan menunduk tanaman asili. Nah, setelah ditumbuk nanti digunakan untuk minyak poles atau minyak gosok atau minyak urut menggunakan ke bangsawan bagian sebelah sini. Nah, nama alipijat itu dinamakan padada. Kemudian nih kalau untuk wanita juga bisa bagian sebelah sini itu biasa digunakan kewangian dan juga rias dingin. Itu kita ambil dari relief Karma Wibawa, Candi Borobudur, tahun 18 dan juga 19. Ini relief atau replikanya. Boleh nih kita bisa lanjut lagi karena sudah ini silakan. Kemudian bagian sebelah kanan kita penyebaran komoditas tanaman asli di Indonesia. Nah kalau untuk tulisan bagian sebelah kiri itu namanya nama tanamannya, untuk tulisan bagian sebelah kanan itu namanya. Boleh disimak kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Misalkan di Banten itu ada Raja Dua. Nah, Raja Dua itu dari las merah atau las putih. Bawahnya juga ada hilang-hilang. Ada yang sering hilang mungkin. Hilang-hilang itu kenangannya Filipina. Kenangan dengan kualitas atau grade paling tinggi, terbaik. Biasa untuk kartu. Karena untuk turunannya sabun atau sampo biasa dari kenangan lokal. Kemudian di bagian sebelah sana ada Sumatera Utara, itu ada benjoin. Yang tahu mungkin benjoin.
Nah, benjolan itu dari tanaman kemenyan. Kalau di bawahnya ini ada buah asam, itu dari kayu kuning. Masih ingat dengan terpentin mungkin? Yang kita hirup aromanya tadi di peradaban Yunani Romawi itu dari getah pinus. Nah, kemudian nih kalau di lantai kedua bagian sini nanti saya ceritakan sejarah singkat mengenai bangunan rumah asli. Bisa agak berapa ke sebelah sini mungkin? Nah, di lantai yang kedua saya ceritakan secara singkat mengenai bangunan rumah asli. Jadi bangunan rumah asli dulunya merupakan sebuah pabrik serambi atau citronella yang dibangun pada tahun 1963 atas kerjasama Indonesia dan juga Bulgaria. Awalnya hubungan diplomatik nih, lama-kelamaan hubungan ekonomi. Nah, untuk mewujudkan hubungan ekonomi, itu dibangunlah pabrik serambi atau citronella yang bertempatkan di Tawangmangu. Ditempatkan di Tawangmangu juga ada alasannya. Karena di Tawangmangu itu suhunya rendah, jadi cocok untuk penyulingan yang suhunya tinggi. Air bersih yang tercukupi dan juga suplai bahan utama yang tercukupi. Dilakukan uji coba pertama kali pada tahun 1970 bagian sebelah sini. Selama 1 tahun dan dianggap negara tidak menentukan. Lalu dilelang sampai pada tahun 1986 itu dimenangkan oleh PT Intan Purnama Sejati. Dia sepenuhnya milik swasta. Lalu nih masih melakukan penyelidikan dan juga membuat tepung dari sayuran kering itu paling lama sampai tahun 2010 bagian sebelah sini. Dan pada tahun 2010 perusahaan tersebut bangkrut. Nah, untuk menutupi kebangkrutan atau kerugian itu dengan menjual alat-alat penyulingan seperti danda, ketel, pipa, bahkan cerobong asap. Nah, yang ditinggalkan cuma 4 alat. 2 alat separator, satu di teknologi stasi yang ada rumahnya, satu bagian sebelah sini. Dan 2 masih mencacah, satu di lobi, satu di bawah tadi. Lalu nih mangkrak atau terbengkalai selama 5 tahun. Pada tahun 2015 baru ditemukan oleh PT Rumah Asli Indonesia. Lalu diambil alih dan direvitalisasi dengan menambahkan kaca baja dan juga kayu. Masih dijaga keaslian. Nah, dibuka pertama kali pada tahun 2018 itu baru resminya. Kemudian di sebelah sini untuk peninggalannya. Masih ada alat-alat penyulingannya. Sekarang yang menjadi merchandise satu dandang memuat kurang lebih 5 ton bahan baku atau seremami. Total ada 9 ketel atau bandara. Nah, ini yang sekarang jadi taman bunga. Dulu ada rel kereta. Ini boiler tadi ada 2 ketel. Lebih jelas lagi 2 ketel, 1 untuk tempat penguapan air. Nah, untuk peninggalan lebih banyak lagi nih, kita bisa lanjut ke area sebelah sini. Silakan. Nah, di sebelah sini foto pertama kali kita temukan pada tahun 2015. Alat-alatnya udah pada diambil di sebelah sini. Sekarang kan kita berada di museum nih. Nah, ini museumnya nih. Nah, sini. Ini boiler tadi, alatnya udah pada diambil. Sebelah sini proses revitalisasi atau perbaikan. Kemudian ini bagian sebelah sini juga tampak rumah asli yang baru. Setelah revitalisasi. Kemudian ini sebelah sini ada yang ketiga dari bangunan museum rumah asli. Nah, di lantai yang ketiga akan saya jelaskan mengenai penggunaan minyak asli. Kita belajar bersama-sama. Di sebelah sini nih ada wall of emotion yang bisa menambah aura positif dan juga bisa mengurangi aura negatif. Misalkan ini lagi gugup atau nervous berbicara di depan orang banyak seperti saya, itu ada resepnya juga dari geranium, lavender, sweet oil maupun dari perusin. Kemudian lagi nih sebelah sini itu marah itu negatif atau positif? Negatif. Nah, untuk mengurangi negatif dan juga menambah positifnya itu bisa dengan menghirup dari resep yang di dalam.
fit ini tidak ada aromanya. Kalau bagian sebelah sini juga ada aromanya, itu aroma lavender. Aroma nanti bisa dari luar ke sini. Boleh silakan. Bagian sebelah sini ada quiz aroma, nanti bisa diisi sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Nanti ada resep aromanya. Bisa, semua jenis tanaman asli itu bisa mencipta. Jadi semua jenis tanaman asli, tidak cuma lavender, ada yang spray, ada minggu dan lain sebagainya, bisa mencipta atau menghalangi. Kalau masih ada nyamuk, ya itu bisa menghalangi nyamuk ya Mbak. Nyamuk ramah. Kalau yang di lantai tangga nanti, ibu rekan-rekan semuanya bisa lihat sebelah sini. Kemudian ini kalau bagian sebelah sini, Ini tadi yang saya ceritakan niasi bisa untuk emosi. Jadi kalau bisa mungkin ada yang terakhir ini jalan depan marah. Untuk siapa tuh Bapak? Emosinya kan negatif, berarti itu dikurangi. Jadi emosi marah pakai minyak apa saja? Minyak apa aja? Bisa pakai geranium, bisa pakai bergamot atau mineral. Atau juga apa namanya? Untuk marah itu bisa pakai minyak bergamot atau nyilang. Udah lihat kan pakai lavender bisa stres ya. Tuh, jadi kalau untuk yang negatif itu dikurangi, yang positif misalnya kayak percaya diri, tenang itu tuh ditambahkan. Mendatangkan rasa percaya diri, mendatangkan rasa percaya diri. Nah, kalau yang sini ada area mus aroma. Kalau mus aroma ini sama. Nah, ini nggak jawab pertanyaan. Ini sesuai dengan karakteristik kita. Jadi namanya aslinya itu akan kita ketahui. Apa yang sesuai dengan karakteristik kita. Nah sebelum keluar ini saya aplikasikan dulu hand sanitizer-nya sebelah sini. Itu ada aromanya dari seladaku dicampur dengan buah lemon. Di belakang masih ada mungkin atau udah nggak ada? Udah nggak ada. Kalau udah ini bisa keluar. Kita selesai di lobby lagi. Ini mau pakai dulu. Iya. Liburan kali ini gimana pendapatmu? Nice. Liburan edukasi.
liburan edukasi guys, bisa menambah ilmu juga buat anak-anak atau kita sendiri. Kalau bagus ini nantinya untuk area baru. Nggak nih penting video ini YouTube. Oke guys, sudah selesai dari museum ini. Mau keluar. Atas kan look at that. Perjalanan menyenangkan. Tika. Oh. Ini udah selesai, semoga informasinya bermanfaat. Iya, terima kasih. Selanjutnya agenda yang lain. Ya, makasih. Jadi nanti cuci tangan terlebih dahulu sudah salah. Oke, terima kasih sudah bersama kami.